Ada banyak perdebatan tentang teologi kelimpahan. Sebenarnya bagaimana duduk perkaranya? Saya percaya di satu sisi ada ekses-ekses atau penyimpangan dari apa yang Alkitab sebutkan tentang kelimpahan, bahkan di Perjanjian Baru. Pada saat kelimpahan atau berkat fisik materi menjadi fokus kita, itu saja yang kita bicarakan. Dan kemudian keserakahan mulai muncul. Dan kemudian membandingkan dirinya dengan kelimpahan orang lain. Dan kemudian ada keinginan untuk menjadi cepat kaya dan lain sebagainya yang diceritakan oleh Alkitab, maka itu adalah ekses. Tapi saya percaya di sisi yang lain ada yang dinamakan kelimpahan atau berkat yang sewajarnya seorang bapa ingin berikan kepada anak-anaknya. Jadi seorang bapa ingin anaknya tidak kekurangan. Seorang bapa ingin menolong anaknya pada saat kesusahan. Seorang bapa ingin mensuplai atau menyediakan pada saat anaknya memiliki satu kebutuhan tertentu. Maka kedua hal ini bagaimana kita memahaminya? Saya percaya dalam hal ini kita bisa terapkan pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan don't throw away the baby with the dirty waters. Jadi pada saat kita memandikan bayinya itu dimasukkan dalam bak, kemudian ada airnya kotor setelah mandi, air kotornya dibuang tapi babynya jangan dibuang. Jadi ada satu pemahaman yang sehat tentang kelimpahan. Tadi seperti saya katakan, seperti Bapak ingin anak-anaknya diberkati, tapi di satu sisi ada air kotor, yaitu ekses-ekses dari selfishness kita, keegoisan kita, ego kita, dosa kita, keinginan untuk cepat kaya dan sebagainya yang mengotori gambar itu. Sehingga pada saat kita berbicara tentang kelimpahan yang wajar, kelimpahan yang benar-benar alkitabiah, maka kita harus hati-hati dengan kemungkinan kita didorong atau dibawa kepada jebakan tentang kelimpahan yang tidak alkitabiah. Saya percaya pada saat Rasul Paulus dipanggil Tuhan untuk melayani dia berasal dari keluarga yang kaya, ya. Kemudian pada saat dia menjadi pengikut Kristus, mungkin semua fasilitas dari keluarganya semua dicopot dan lain sebagainya. Dia mengalami apa yang dinamakan kekurangan. Dia juga mengalami banyak sekali penderitaan selama pelayanannya. Kita bisa baca daftar penderitaannya, misalnya di 2 Korintus pasal yang ke-11. Saya baca di Filipi pasal yang ke-4, ya. Kebanyakan dari kita fokus pada ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung dan seterusnya. Tapi saya ingin bacakan ayat yang ke-12, karena dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Ini Rasul Paulus yang mengatakan. Jadi saya percaya sebenarnya yang namanya kondisi bahwa kita mengalami kemenangan, kelimpahan, kesuksesan, dan kita mengalami kekurangan dan struggle dan tertatih-tatih dalam hidup kita, itu semuanya seperti berjalan bersamaan. Kita selalu berkata badai pasti berlalu. Ya, badai berlalu, tapi kemudian badai yang baru lagi akan muncul. Jadi dalam hidup kita tidak akan pernah ada satu situasi di mana kita menang semuanya, sukses semuanya, dan semuanya kita seperti ada di awan-awan. Tetapi kita hidup di dalam kombinasi antara keduanya. Ada kelimpahan, ada berkat Tuhan, mungkin ada terobosan, ada mujizat, ada kemenangan, dan lain sebagainya. Tapi di satu sisi, di bidang yang lain mungkin kita mengalami apa itu kekurangan dan struggle. Jadi saya percaya dalam hal teologi kelimpahan ini, kita harus hindari ekses-eksesnya. Tidak semua orang akan menjadi konglomerat, naik mobil mewah, dan lain sebagainya. Dan tergantung juga daerah daripada tempat kita melayani. Ya, kalau hamba-hamba Tuhan di pedesaan, pakai lifestyle orang kota, mungkin itu sesuatu yang sangat-sangat tidak pada tempatnya. Tetapi hamba Tuhan mungkin yang melayani di New York City, yang melayani di antara orang-orang super kaya, dia mungkin akan punya lifestyle yang kira-kira mirip-mirip dengan orang yang dilayani, dan kita tidak bisa menuduh dia serakah dan lain sebagainya, karena itu memang lifestyle daripada orang-orang yang dilayani. Tapi kalau orang hamba Tuhan desa, kemudian ingin mempunyai mobil mewah seperti orang di New York, itu menjadi tidak pada tempatnya. Jadi kita harus tempatkan di dalam konteksnya bagaimana kelimpahan itu. Dan saya percaya juga berkat terbesar, kelimpahan terbesar yang kita miliki adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Dia adalah berkat rohani yang luar biasa yang menyertai kita, menolong kita senantiasa dan membawa kita kepada kemenangan di dalam struggle apapun yang kita sedang lalui pada hari ini.